Halo, peserta didik yang baik dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Video kali ini khusus dipersembahkan kepada peserta didik Katolik yang ada di SMA Negeri 3 Trengganu. Nah, video pembelajaran ini berfokus pada pembahasan materi yang diambil dari fase F pertama, yakni kelas 11, terlebih khusus lagi untuk semester genap. Adapun capaian pembelajaran pada kegiatan belajar kali ini adalah peserta didik mampu memahami hubungan gereja dan dunia, ajaran sosial gereja, hak asasi manusia dalam terang kitab suci, dan ajaran gereja, mengembangkan budaya kasih, menyadari hidup itu milik Allah dengan mempelajari kasus moral aktual seperti aborsi, bunuh diri, eutanasia, dan hukuman mati, serta memilih gaya hidup sehat yang bebas dari HIV/AIDS dan obat terlarang. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran atau TP pada materi ini atau pembelajaran ini, yaitu memahami, mengembangkan budaya kasih, dan menyadari bahwa hidup itu milik Allah dengan mempelajari salah satu kasus moral aktual yaitu hukuman mati, dan pada akhirnya dapat menjadi agen dalam mengembangkan moral hidup Kristiani dalam masyarakat. Peserta didik yang baik dan diberkati Tuhan, adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP pada video pembelajaran ini yaitu: pertama, peserta didik mampu memahami pengertian hukuman mati. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis hukuman mati. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pokok-pokok ajaran Gereja Katolik tentang hukuman mati. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pandangan kitab suci tentang hukuman mati. Baiklah peserta didik yang baik dan diberkati Tuhan, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada proses pembelajaran kali ini, maka ada beberapa poin atau beberapa materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama, tentang pengertian hukuman mati. Nah, pengertian hukuman mati ini juga akan disertai dengan penjelasan tentang jenis-jenis hukuman mati. Sedangkan materi yang kedua atau sub-bahasan yang kedua yaitu tentang ajaran Gereja Katolik tentang hukuman mati. Dan yang ketiga adalah ajaran kitab suci tentang hukuman mati. Peserta didik yang baik dan diberkati Tuhan, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian hukuman mati. Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Nah, dari sumber yang ada pada tahun 2025, setidaknya ada atau terdapat sekitar 2.148 orang yang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia loh. Nah, dari data ini, terdapat 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misalnya di Iran, di Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Baiklah, siswa-siswi atau peserta didik yang diberkati Tuhan, berikut ini kita masuk pada jenis-jenis hukuman mati. Nah, di sini ditampilkan ada 6 gambar. Kita akan lihat satu persatu jenis hukuman mati berdasarkan gambar yang sudah ditampilkan di layar ini. Yang pertama, hukuman mati berupa hukuman pancung. Nah, hukuman pancung itu
adalah hukuman mati yang dilakukan dengan cara memotong kepala sang terpidana, ya. Jadi hukuman ini dilakukan dengan cara memenggal kepala orang yang terpidana mati. Sedangkan untuk yang kedua adalah hukuman mati dengan cara menyuntikkan zat yang mematikan ke dalam tubuh orang yang terpidana mati itu. Nah, bentuk hukuman mati ini disebut dengan hukuman mati dengan suntikan, ya, suntik mati begitu. Hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh, menghentikan ya detak jantung dari orang yang terpidana mati itu. Lalu kemudian sengatan listrik, ya, hukuman jenis ini ya dilakukan dengan cara mendudukkan pihak yang terpidana mati, lalu kemudian dalam arti dia didudukan pada kursi atau ya pada satu tempat yang dapat dialiri oleh listrik yang bertegangan tinggi. Ya, itu dilakukan pada masa-masa lampau. Sedangkan yang berikutnya adalah hukuman tembak. Hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, dan ini biasanya dilakukan dengan cara atau pada waktu proses ini dilakukan, orang yang terpidana mati itu biasanya ditutupi wajahnya atau matanya, ya, sehingga tidak melihat eksekutor atau pelaku dari hukuman mati tersebut. Lalu yang berikutnya, ini hukuman yang kelima, yaitu hukuman gantung. Hukuman ini dilakukan dengan cara menggantungkan orang yang terpidana mati hingga ia mencapai atau mengalami kematian, ya. Itu dilakukan di sebuah tiang gantungan. Dan yang terakhir, ini jenis yang terakhir, yaitu hukuman rajam. Hukuman ini adalah cara untuk memberikan hukuman kepada orang lain dengan dilempari batu sampai orang yang bersangkutan itu meninggal. Jadi inilah yang menjadi jenis-jenis dari hukuman mati yang ada atau yang diterapkan di negara-negara tertentu, ya. Nah, kita masuk pada bagian yang selanjutnya. Tentang hukuman mati, kira-kira apa yang menjadi pandangan gereja atau ajaran gereja Katolik tentang hukuman mati itu? Kita akan bahas pada bagian yang selanjutnya. Menurut Katekismus Gereja Katolik, cinta kepada diri sendiri merupakan dasar ajaran susila. Dengan demikian adalah sah menurut haknya atas kehidupannya sendiri. Siapa yang membela kehidupannya tidak bersalah karena pembunuhan, juga apabila ia terpaksa menangkis penyerangannya dengan satu pukulan yang mematikan. Jadi, peserta didik yang baik dan diberkati Tuhan, berdasarkan Katekismus Gereja Katolik artikel 2264, di sini dikatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk melindungi hak hidupnya atau melindungi kehidupannya. Andai kata pun terjadi suatu pembunuhan diakibatkan oleh melindungi diri sendiri dari kematian atau dari sebuah ancaman, maka tindakan itu sebenarnya dapat dibenarkan, ya, menurut pandangan gereja kita. Karena setiap orang itu punya hak untuk melindungi kehidupannya sendiri, ya. Tapi bukan berarti pembunuhan itu akan dibenarkan
kalau dilakukan dengan cara atau dengan alasan yang lain. Kalaupun misalnya terjadi situasi yang sangat-sangat kritis di mana kita harus melindungi diri kita, lalu kemudian kita sampai mencelakai orang, maka dalam tataran moral Kristiani sebenarnya tindakan kita itu tidak sepenuhnya salah karena kita sedang melindungi hidup kita sendiri. Begitu. Lalu kemudian dalam artikel artikel ke-2266 dikatakan bahwa Katekismus Gereja Katolik juga menekankan bahwa pembelaan kesejahteraan umum masyarakat menuntut agar penyerang dihalangi untuk menyebabkan kerugian. Karena alasan ini, maka ajaran gereja sepanjang sejarah mengakui keabsahan hak dan kewajiban dari kekuasaan politik yang sah, menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan tanpa mengecualikan hukuman mati dalam kejadian-kejadian yang serius. Jadi pada prinsipnya, Gereja Katolik di dalam ajarannya, terutama dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2266, sebenarnya membuka satu peluang atau memberikan suatu sikap untuk setuju jika dilakukan hukuman mati, tetapi apabila memang tidak ada lagi pilihan lain, begitu, tidak ada lagi alternatif hukuman lain yang dapat diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Perlu digarisbawahi bahwa gereja memberikan, boleh dibilang, pengakuan terhadap pihak negara misalnya, begitu, untuk menerapkan hukuman mati kepada seseorang apabila itu dilakukan untuk melindungi atau membela kesejahteraan umum masyarakat, ya. Jadi dalam artian bahwa kalau seandainya memang ada seseorang yang sungguh-sungguh benar-benar mengancam seluruh kehidupan masyarakat, kesejahteraan umum masyarakat, mengancam kehidupan dari sekelompok besar orang lain, maka gereja memberikan semacam pernyataan untuk setuju terhadap negara yang akan melaksanakan atau menerapkan hukuman mati kepada orang yang bersangkutan, ya, sejauh itu untuk melindungi masyarakat umum, ya, khalayak ramai, ya, masyarakat umum, gitu. Nah, berdasarkan pemahaman di atas, Gereja Katolik pada prinsipnya menjunjung tinggi hak negara untuk melaksanakan hukuman mati atas penjahat-penjahat tertentu. Walaupun gereja menjunjung tinggi tradisi ajaran yang mengizinkan hukuman mati untuk tindakan kejahatan yang berat, tetapi ada beberapa persyaratan serius yang harus dipenuhi guna melaksanakan otoritas tersebut. Jadi ini perlu dipahami baik-baik, ya, peserta didik, agar supaya kita benar-benar paham betul bahwa sikap gereja terhadap hukuman mati itu dalam artian tertentu memberikan pengakuan akan hak dan kewajiban dari negara dalam melaksanakan hukuman mati, tetapi harus memperhatikan beberapa syarat, ya, beberapa syarat dalam menjalankan proses hukuman mati itu. Nah, lebih lanjut dikatakan, sejauh terhadap cara-cara yang tidak berdarah, ya, mencukupi untuk membela kehidupan manusia, penyerang, dan untuk melindungi peraturan resmi dan keamanan manusia. Maka yang berwenang harus membatasi dirinya pada cara-cara ini, karena cara-cara itu lebih menjawab syarat-syarat konkret bagi kesejahteraan umum dan lebih sesuai dengan martabat manusia. Dalam arti bahwa penerapan hukuman mati itu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang manusiawi, seperti itu.
Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang pandangan dari tokoh-tokoh agama Katolik ya, tokoh-tokoh dalam gereja Katolik. Yang pertama kita lihat apa yang menjadi pemikiran dari Santo Thomas Aquinas atau Santo Thomas Aquino. Ya, ini ya gambarnya Santo kita. Nah, dia mengatakan bahwa kesejahteraan bersama lebih tinggi nilainya daripada kesejahteraan perseorangan. Kesejahteraan perseorangan perlu dikurangi sedikit guna menegakkan kesejahteraan umum. Jadi kalau pandangan ini, prinsip ini diterapkan dalam konteks hukuman mati, maka bisa dikatakan hak hidup seseorang itu sangat dibatasi dengan hak hidup dari banyak orang. Dalam artian bahwa kita punya hak hidup, tetapi hak hidup kita bukan berarti bisa seenaknya atau bisa merugikan hak hidup dari banyak orang. Hak hidup seseorang itu bisa dibatasi atau bisa dikurangi demi menjaga hak dari banyak orang, ya, kesejahteraan atau nilai kehidupan dari banyak orang. Ya, kurang lebih seperti itu ya pandangan Thomas Aquinas. Lalu yang kedua, ini menurut Paus Yohanes Paulus II. Ia menulis, sudah jelaslah bahwa supaya tujuan-tujuan itu tercapai, hakikat dan beratnya hukuman harus dievaluasi dan diputuskan secara cermat, dan jangan sampai kepada ekstrim melaksanakan hukuman mati, kecuali bila memang perlu. Dengan kata lain, bila tanpa itu sudah tidak mungkin lagi melindungi masyarakat. Jadi menurut Paus Yohanes Paulus II, kalau seseorang melakukan kejahatan, maka perlu dicermati apakah hukuman mati ini sudah menjadi pilihan terakhir ya dalam memberikan hukuman terhadap orang yang bersangkutan. Seandainya bisa diberikan hukuman lain yang lebih ringan, maka alangkah baiknya hukuman mati itu dihindari. Tetapi kalau memang sudah tidak ada lagi cara lain untuk melindungi masyarakat yang banyak akibat ulah satu orang, maka mungkin saja hukuman mati itu diterapkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi sekali lagi perlu dikaji, perlu didalami, perlu dilihat kembali apakah memang hukuman mati ini menjadi pilihan terakhir atau tidak. Begitu. Nah, singkatnya, menjatuhkan hukuman mati itu tidak mutlak perlu karena hukuman mati merupakan sebuah tindakan yang melanggar ajaran Gereja Katolik yang sejak semula selalu dengan tegas mengulangi perintah jangan membunuh. Pandangan gereja yang demikian tentang hukuman mati dirasakan sejalan dengan martabat manusia dan juga dengan rencana Allah sendiri. Jadi peserta didik yang baik dan diberkati Tuhan, bahwa gereja punya sikap untuk menghormati hak dari sebuah negara dalam menjalankan hukuman mati, itu sebenarnya tidak boleh dibilang tidak mutlak ya, karena gereja sebenarnya lebih menjunjung tinggi nilai kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut pada bagian yang selanjutnya, bagaimana pandangan kitab suci tentang praktik hukuman mati. Baiklah, peserta didik, kita akan membahas ajaran kitab suci, terutama Perjanjian Lama tentang hukuman mati. Dalam kitab Perjanjian Lama, banyak sekali ditampilkan kesalahan yang dilakukan manusia yang seakan-akan layak dijatuhi hukuman mati. Hal ini nampak misalnya ketika Daud melakukan persinahan dan pembunuhan berencana. Namun Allah tidak menuntut nyawanya untuk diambil. Ya. Dan contoh lain dapat dilihat di dalam kisah tentang Kain yang membunuh saudaranya Habel. Dalam kisah ini tampak bahwa Allah menghukum Kain yang telah membunuh saudaranya Habel, tetapi Allah tidak menjatuhkan hukuman mati atasnya. Sekali-kali tidak.
Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Ini terdapat dalam Kejadian pasal 4 ayat 15. Dengan demikian nampak bahwa Allah memang menghukum yang bersalah, namun Dia tidak menghendaki orang berdosa itu mati. Allah lebih menghendaki agar ia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Dari sini nampak adanya semacam cara pendidikan dari Allah yang masih mau memberikan kesempatan kepada orang yang bersalah untuk bisa berubah. Sedangkan menurut ajaran dalam kitab suci Perjanjian yang baru, jadi peserta didik yang baik dan diberkati Tuhan, Perjanjian baru tidak memiliki ajaran yang spesifik tentang persoalan hukuman mati. Namun gagasan Perjanjian lama yang menekankan prinsip mata ganti mata diubah di dalam Perjanjian baru dengan menekankan hukum kasih dan pembebasan. Dalam kata-kata dan tindakannya, Yesus menunjukkan kepada para muridnya untuk menghindari semangat balas dendam dan mengusahakan cinta kasih. Cinta adalah prinsip yang harus dipadukan dalam kata-kata dan tindakan. Dalam khotbah di bukit, Yesus menetapkan dan menjelaskan hukuman baru. Dia memerintahkan kepada para pengikutnya untuk melepaskan tidak hanya perbuatan-perbuatan jahat, tetapi juga kecenderungan jahat yang timbul dari mereka. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Dari apa yang bisa ditemukan dalam Perjanjian yang baru, nampaknya Yesus dalam arti tertentu tidak menghendaki praktik hukuman mati. Namun demikian, itu bukanlah berarti Yesus setuju akan adanya kejahatan. Inti ajaran Yesus adalah tentang kasih Allah yang begitu agung. Kasih yang selalu rela untuk mengampuni dan mau memberikan kesempatan bagi orang untuk berubah. Baiklah, peserta didik yang diberkati Tuhan, kita sampai pada penghujung dari proses pembelajaran pada video kali ini, dan di akhir dari video ini saya mengajak kalian semua untuk membuat beberapa tugas atau membuat satu tugas dengan beberapa soal, ya. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang pengertian hukuman mati? Kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis hukuman mati. Yang ketiga, jelaskan pokok-pokok ajaran Gereja Katolik tentang hukuman mati. Dan yang keempat, jelaskan pandangan kitab suci tentang hukuman mati. Baiklah, inilah tugas kalian, silakan kalian kerjakan. Selamat bekerja, tetap semangat, dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.